Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelum memasuki dari pembahasan di video kali ini, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Vita Maharani, nomor absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Firdaus Saputra, kelas 6J4, nomor absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziko Satria Pratama dari kelas 6J4, nomor absen 32. Sebelum memasuki pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra, marilah kita mencari tahu terlebih dahulu latar belakang penjelajahan samudra. Mengenai latar belakang penjelajahan samudra akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ziko. Latar belakang penjelajahan samudra. Jauh sebelum merdeka, Indonesia pernah mengalami penjajahan dari beberapa bangsa Eropa. Penjajahan ini bermula dari perjalanan mereka untuk menjelajah dunia, mulai abad 15 sampai 17 sebelum Masehi. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu tujuan penjelajahan samudra dengan julukan Mutiara dari Timur. Sebutan ini didasari karena kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah air kita berlimpah dan beragam. Mulai dari tanah yang subur, kaya sumber daya alam, lautan yang luas, hingga keanekaragaman hayati. Nah, sekarang sudah tahu kan tentang latar belakang penjelajahan samudra? Oleh karena itu, yuk kita lanjut ke pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra yang pertama. Kekayaan rempah-rempah. Dikarenakan jatuhnya Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi pada tahun 1453, membuat pasokan rempah di Eropa terbatas. Kondisi ini membuat rempah langka, padahal rempah sangat dibutuhkan. Dikarenakan hal ini juga, harga rempah-rempah menjadi meningkat. Tidak mudah untuk menemukan rempah-rempah di Eropa, karena iklim dingin yang membuat sulit untuk menanam rempah-rempah. Hal ini juga yang mendorong orang Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra ke wilayah yang kaya rempah. Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan rempah-rempah dan dijadikan sebagai tujuan penjelajahan samudra. Apalagi kualitas dan variasi rempah di Indonesia cukup lengkap dengan harga yang sangat terjangkau. Adapun negara yang bersaing untuk memperoleh rempah-rempah antara lain Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Lanjut ke pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra yang kedua, yaitu revolusi industri yang akan dijelaskan oleh teman saya Fahri. Revolusi industri pada abad ke-17 dan ke-18 tidak hanya mengubah cara produksi barang dengan penggunaan mesin, tapi juga mencetuskan perubahan sosial dan ekonomi yang mendalam di Eropa. Dampaknya merambah ke sektor-sektor seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, dan juga sektor transportasi. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam dan pasar ekspor baru. Inovasi teknologi memungkinkan produksi massal yang membutuhkan lebih banyak bahan baku, termasuk batu bara, besi, dan juga kapas. Ini mendorong negara-negara Eropa mencari sumber daya alam di luar wilayah mereka. Indonesia yang memiliki potensi ekonomi besar dengan kekayaan sumber daya alamnya dan posisinya sebagai jalur perdagangan laut penting. Kombinasi ini antara revolusi industri dan kondisi geografis Indonesia mendorong upaya kolonialisasi. Era imperialisme di Indonesia dipicu oleh keinginan Eropa untuk menguasai sumber daya alam dan mengendalikan jalur perdagangan. Ini menciptakan konflik dan penderitaan bagi penduduk asli. Dengan demikian, revolusi industri tidak hanya berdampak di Eropa, tapi juga mempengaruhi dinamika geopolitik di Asia Tenggara dengan konsekuensi yang mendalam bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di wilayah tersebut. Setelah ini, kita akan memasuki ke pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra yang ketiga, yaitu motivasi 3G yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Abad ke-15 menandai dimulainya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra didorong atas motivasi 3G, yakni gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan juga gospel atau menyebarkan agama atau keyakinan. Gold, glory, dan gospel pertama kali dicetuskan oleh Paus Alexander VI dari Vatikan pada tahun 1494 setelah menyelesaikan sengketa antara Portugis dan Spanyol yang berebut wilayah dengan perjanjian Tordesillas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai motivasi 3G. Apa sih itu gold, glory, dan juga gospel? Yang pertama yaitu gold. Istilah gold merujuk pada kekayaan yang ingin diraih oleh bangsa barat dalam pelayarannya ke negeri timur, seperti emas,
perak, dan barang tambang lainnya yang berharga. Yang kedua yaitu glory yang berarti kejayaan, yang meyakini kejayaan suatu bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Yang ketiga yaitu gospel. Petualangan bangsa Eropa menuju ke negeri timur tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja, tetapi mereka juga ingin menyebarkan agama Nasrani yang disebut dengan gospel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan mengapa 3G menjadi misi penjelajahan samudra. Alasan yang pertama yaitu dalam perjalanan bangsa Eropa menuju ke negeri timur, bangsa Eropa juga ingin memperoleh kekayaannya sebesar-besarnya tidak hanya dari rempah-rempah, sehingga mereka lantas mengeksploitasi hasil alam lain seperti emas, perak, hingga mereka juga mengambil hasil alam dari perkebunan seperti kelapa sawit dan juga karet. Di Eropa ada anggapan apabila suatu negara memiliki banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Setelah adanya anggapan itu, bangsa Eropa yang melakukan penjajahan lantas berlomba-lomba untuk mengklaim tanah jajahan sebanyak-banyaknya selain untuk mencari kekayaan atau gold dan juga tanah jajahan atau glory. Negara-negara Eropa juga membawa misi khusus, yakni menyebarkan agama Kristen demi menjalankan tugas suci dari gereja atau biasa yang disebut dengan gospel. Nah, jadi kesimpulannya, kondisi geografis memainkan peran penting dalam penjelajahan samudra terkait dengan kekayaan seperti rempah-rempah. Keberadaan rempah-rempah yang melimpah membuat bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra guna menguasai sumber daya tersebut. Motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, mendorong para penjelajah untuk mencari kekayaan alam baru, kekuasaan, dan menyebarkan agama mereka. Selain itu, revolusi industri juga mempercepat proses eksploitasi kekayaan alam di wilayah-wilayah yang telah ditemukan, memperluas dampaknya terhadap perdagangan dan pengaruh kekayaan alam global. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.